Kemarin Chelsea habis menang dari Barca. Sebenarnya sih namanya bola itu kan bundar ya. Asik. Bola itu bundar, jadi kita nggak tahu hasil akhirnya berapa. Yang dialami itu bukan masalah pembelajaran ya, bukan masalah dia nggak betah. Ternyata kuatnya mental seorang anak itu bukan dilihat dari prestasinya, bukan dari disiplin yang keras, ya, akan tapi dilihat dari bagaimana cara orang tua. Dan sebaik-baiknya murid adalah, sedangkan yang kita ketahui bahwasanya guru itu ada 4 level, ya, sehingga nantinya, nah, justru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello guys, welcome back to Ngobras, Ngobrol Assalam. Alhamdulillah pada podcast episode ke-8 kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali guys. Tapi sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Muhammad Tanu Hidayatullah dan teman saya. Ananda Raihan Dika Saputra. Kami sebagai host untuk acara Ngobras kali ini. Dan tamu kita, Saya Muharram Sansofa. insyaallah. Ini apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana nih, semua kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Tat perasaannya saat tahu kemarin Chelsea habis menang dari Barca? Sebenarnya sih namanya bola itu kan bundar ya. Bola itu bundar, jadi kita nggak tahu hasil akhirnya berapa. Yang jelas Barca masih dibilang tim yang hebat lah. Iya, tapi kedua nih Tat. Keduanya, meskipun itu kita cuma selisih 1 doang ya. Yes. Itu di mana? Di champion? Bukan, di Spanyol ya. Ya, Spanyol. Di Spanyol. Ya Tat, langsung aja balik topik utama. Oh iya, enggak. Ya, jadi saya izin bertanya Tat. Oke. Sebenarnya saya mau tanya dulu nih, ini temanya apa dulu kira-kira? Tema kita Hari Guru Tat, Hari Guru. Hari Guru Nasional. Iya Tat, Hari Guru. Tat, pernah nggak merasa ada satu murid atau momen kecil di kelas yang diam-diam mengubah cara Ustadz melihat dunia? Wow, luar biasa sekali pertanyaannya ini. Siapa tim editor siapa nih? Tim membuat soal ini siapa? Kita ada Kismu Ilham Tat, Oh, ada divisi Bismillah. Informasi dan Teknologi. Oh, gitu. Soalnya pertanyaan ini sangat di luar ekspektasi saya ya. Yang saya kira itu podcast di bawah ini, di sekarang ini itu justru yang saya tahu tuh bagaimana cara mengajar di dalam kelas, bagaimana caranya membuka pembelajaran yang baik. Ya, seperti itu ya. Iya. Namun pertanyaannya baru pertama ini ya. Iya Tat. Pertanyaan pertama sudah langsung dikasih yang berat-berat ya. Tapi memang bagus ini pertanyaan. Justru bukan ke gurunya, tapi lebih ke muridnya ya. Iya. Ditanyakan apakah pernah mengalami atau pernah menemukan momen-momen yang mana itu bisa merubah pandangan saya ya melihat dunia pendidikan ya. Setidaknya saya perlu untuk memutar kembali rekaman saya jejak pendidikan saya dari zaman 6 tahun yang lalu ya. Iya. Setidaknya ada 1 atau 2 momen yang secara tidak langsung ya, yang secara tak terduga itu justru membuka pandangan saya melihat dunia sebagai guru. Oke, ketika saya dulu diamanahkan untuk menjadi guru kelas, tahu kan guru kelas? Udah. Wali kelas ya. Iya. Ketika itu saya menjadi wali kelas 7, yang mana latar belakangnya adalah belum pernah merasakan dunia pesantren, yang mana kan sebelumnya mereka di SD negeri ya. Jadi itu tantangan bagi saya untuk membuat anak itu kerasan atau betah di pesantren. Tentunya dengan cara-cara tertentu ya, yaitu dengan pendekatan-pendekatannya. Waktu seminggu 2 minggu perjalanan di awal pembelajaran, waktu itu tidak ada problem apa-apa.
Namun setelah sebulan 2 bulan itu saya mencermati ada beberapa siswa ya yang terlihat terasa pendiam, terus tidak banyak bicara, dan pernah satu kesempatan saya menemukan ketika istirahat itu dia nangis. Padahal yang saya lihat adalah perkembangan kompetensi di pembelajaran Dignas maupun kepesantrenan itu sangat bagus. Meskipun dulunya dia sekolah di SDN negeri, namun pembelajaran pesantrennya tetap bisa gitu, tetap bisa berjalan dengan baik. Cepat ya berkembang. Cepat berkembangnya, iya. Jadi di situ menurut saya tidak ada masalah apa-apa. Namun dengan kejadian dia menangis, seolah-olah menangisnya itu bukan karena apa-apa ya. Tapi setelah saya mendalami dan melakukan pendekatan, ternyata yang dialami itu bukan masalah pembelajaran ya, bukan masalah dia nggak betah. Ternyata dia ada suatu masalah dengan keluarganya, dan itu adalah teman kalian tanpa disadari ya. Pembelajaran yang saya dapat adalah kenapa saya baru sadar dan kenapa saya seolah egois gitu menganggap bahwa setiap peserta didik itu sudah nyaman, sudah apa ya, sudah betah. Namun saya lupa untuk memberi ruang pada mereka, yaitu ada satu sesi untuk guru mendengar atau wali kelas mendengar, sehingga pada saat itu saya terlambat. Dan tentunya kalian juga sudah tahu, ketika di kelas 2 dia tidak dilanjutkan. Pindah orang. Iya. Nah, di situ saya teringat dari acara sebuah televisi, yaitu narasumbernya adalah Dr. Daniel Amin. Beliau adalah founder klinik Amin Clinics, ya, yang bahwasanya itu diangkat apa namanya ya? Temanya adalah The Foundation for Raising Mentally Strong Kids. Ya, ini highly informatif banget buat saya pribadi ya, dan umumnya itu untuk seluruh orang tua yang ada di dunia ini. Ya, ini benar-benar buat melek kita semua sebagai orang dewasa atau orang tua terkait bagaimana cara mendidik seorang anak agar mereka itu tumbuh dengan kepercayaan diri dan dapat membuat dapat memecahkan suatu masalah itu dengan baik. Singkatnya begini, Dokter Amin bilang itu kuatnya mental seorang anak itu bukan dilihat dari prestasinya, bukan dari disiplin yang keras, ya, akan tapi dilihat dari bagaimana cara orang tua menciptakan suasana yang aman, suasana yang nyaman, sehingga mereka itu butuh pulang atau butuh tempat yang aman dan nyaman, bukan untuk dijadikan untuk orang yang pintar, anak yang pintar, anak yang patuh, punya banyak prestasi, bukan. Tapi justru itu tugasnya orang tua adalah memenuhi teko cinta seorang anak. Jadi anak itu kan butuh merasa dicintai, bukan? Butuh merasa dimiliki, kan? Butuh apa ya? Butuh pengakuan dari orang tuanya. Seperti yang kita pernah pelajari, bahwasanya anak itu ternyata minimal itu ada 8 pelukan. Ya, 8 pelukan, atau bisa pakai pelukan, bisa touch ya. Bisa pakai word of affirmation, bisa dengan anak baik, sayang, saya sayang dengan kamu, gitu kan? Jadi anak itu butuh seperti itu, sehingga anak tuh jika hatinya aman, jadi pikirannya juga stabil, sehingga dia dapat mengambil keputusan yang baik. Dia menjadi orang yang percaya diri, seperti itu. Nah, disinilah hal yang kemudian saya dapat pelajaran dari momen ini, yaitu adalah sebaik-baiknya guru adalah yang memiliki pikiran seorang murid, dan sebaik-baiknya murid adalah yang menjiwai hati seorang guru. Begitu Mas Pandu dan Mas Dika. Itu momen yang mungkin membuat saya lebih memandang luas dunia ini, khususnya sebagai guru. Siap. Oke.
Kalau waktu bisa diputar, apa hal yang ingin Ustadz katakan ke versi muda dari diri Ustadz sendiri di hari pertama jadi guru? Kalau waktu bisa, Diputar. Bisa diputar. maksudnya di recap itu waktunya bisa diulang yang dulu gitu. Iya, iya. Oh, bisa kah? Kalau Kan bisa. kalau bisa. Kan kalau bisa ya. Iya. Oke, tapi sebelumnya Ustaz, mau tanya dulu nih kepada kalian nih. Waktu itu terbagi berapa sih? Itu 2 Dua? siang dan malam. Oh, bukan. Kalau kita melihat dari, misalkan kalau dari bahasa Arab ya, ada film madi mudhari gitu kan. Oh iya. Ada berapa waktu? Waktu lalu? Ada 3 Ada 3, oke? akan Waktu lalu? lalu sudah Waktu lalu kan sudah. Iya, iya. Kalau waktu yang lampau, saat Saat ini, ini, dan yang akan datang. yang akan datang. Oke, bisa nggak kalau kita sepakati bersama bahwasanya waktu itu hanya 2? Yang lampau Semua yang akan datang. dan Yang akan datang. yang Akan datang. akan datang. Benar kan? Iya. Bisa ya? Bisa. Oke deh. Nah, kalau misalkan waktu itu bisa kita ulang gitu ya. Jadi paling saya akan menepuk bahu saya berbisik pada diri saya kan, bilang pada diri saya sendiri, pelan-pelan, jangan jangan menunggu sempurna untuk menjadi guru yang hebat, jangan menunggu sempurna untuk menjadi guru yang hebat. Setidaknya kita kan ketahui bersama ya bahwasanya setiap orang ketika ingin memulai suatu hal yang baru, tentu kita belum menguasainya secara penuh kan. Contoh seperti saya, ketika tadi pertanyaannya apa? Kalau waktu bisa diulang, Iya dulu. apa yang Ingin Ustaz Ingin katakan. apa yang ingin saya sampaikan Iya. kepada diri saya yang dulu? Iya. Nah itu, paling saya bilang kepada diri saya sendiri, pelan-pelan, jangan menunggu sempurna untuk menjadi guru yang hebat. Tentunya kan kita di awal suatu hal yang baru, gitu, memulai suatu hal yang baru, tentunya kan kita belum menguasai semuanya. Dan pasti juga kan saya juga ada gugupnya dong, ya kan? Ada gugupnya. Kemudian saya itu sibuk berpikir keras gitu ya, bagaimana caranya saya meyakinkan murid-murid saya dulu, ya kan, untuk cocok gak sih atau layak gak sih saya sebagai guru mereka gitu kan. Yang pada intinya adalah saya akan juga bilang kepada diri saya bahwasanya guru itu nggak apa-apa kok kita masih belum bisa berkomunikasi dengan bagus, nggak apa-apa kok kita nggak bisa menjelaskan menjelaskan pelajaran itu dengan baik. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya bagaimana cara guru itu sendiri dapat belajar, dapat berkomunikasi yang baik, dapat berteman dengan murid ya, sehingga pembelajaran itu bukan hanya untuk murid tapi untuk guru juga. Karena sebaik-baiknya guru adalah yang memiliki pikiran seorang murid, dan sebaik-baiknya murid adalah yang menjiwai hati seorang guru. Jadi artinya guru di situ adalah sama-sama belajar. Karena kan murid itu nggak butuh dengan guru yang menjelaskannya dengan bagus gitu kan. Tapi murid itu butuh dengan guru yang hadir secara utuh di tengah-tengah murid. Bukankah kita tahu kewajiban seorang guru dari Ki Hajar Dewantara? Apa saja, ada 3? Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, kan, Tuturi Handayani. Guru itu di depan memberi apa? Teladanan, di tengah memberi apa? Motivasi, dan di belakang guru ikut memberi dorongan. Dan itulah yang saya pelajari dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru itu sama-sama belajar dengan murid. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada diri saya yang dulu. Karena kan seperti kita ketahui ya, tahu Valentino Rossi? Tahu ya. Nah, menurut antum itu dia menang gara-gara jago main gasnya kan? Bukan hanya main gasnya doang, tapi dia juga ikut andil megang remnya, ya kan? Sama seperti itu. Jadi kehebatan Valentino Rossi itu bukan hanya buat gasnya doang, tapi dia andil dia pinter untuk ngerem ya, sehingga tidak kecelakaan. Kan jarang sekali Valentino Rossi kecelakaan dari setiap race-nya kan.
Nah, mungkin ya. kalau menurut Ustadz, ada gak guru atau apakah guru di masa depan masih perlu mengajar atau justru menjadi teman belajar? Masya Allah pertanyaannya ya. Nah inilah yang tadi saya ungkapkan ya. Jadi guru itu bukan hanya Mengajar. mengajar kan ya, Iya. guru itu juga ikut belajar. Belajar. Sedangkan yang kita ketahui bahwasanya guru itu ada 4 level ya, sehingga nantinya ketika zaman sekarang yang mana informasi itu sangat mudah untuk diakses, kan gitu Betul. ya, apalagi dengan adanya AI. Nah maka dengan guru, apakah guru masih tetap mengajar gitu kan ya, di ketika nanti ada AI datang gitu, apakah guru bisa digantikan gitu kan? Sebenarnya sih ini dua hal yang tidak harus diperdebatkan gitu ya. Yang jelas ada level guru. Ya, yang pertama, level pertama apa yuk? Jadi mutunya adalah guru telling the subject, telling the content, ya kan? Guru menerangkan, guru telling apa telling? Apa? Telling itu menyampaikan ya. Kemudian jika hanya just telling gitu kan, apa bedanya dengan adanya AI? AI itu bisa kasih informasi secara cepat loh. Dia bisa merangkum secara detail gitu kan. Tapi kalau sementara guru itu hanya just telling gitu kan, kita bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau misalkan andai kata guru ini bernaik level yang kedua, tahu level kedua apa? Tadi pertama apa? Telling, ya kan? Yang kedua explain. Nah ini bisa menjadi menghilangkan apa ya? Menghilangkan posisi AI terhadap guru, ya kan? Jadi AI itu nggak bisa menjelaskan dengan menyeluruh ya gitu kan? Bisa, tapi harus dengan prom lagi gitu, ya kan? Harus diulang lagi gitu, sesuai dengan siapa yang memakai AI itu gitu kan. Nah guru di tingkat level 2 ini itu explain, bisa menjelaskan secara terstruktur, tersistem ya, sehingga penyampaian pembelajaran itu sampai kepada murid-murid. Tentunya berbeda dengan cara menyampaikan ya. Ketika kita menyampaikan pelajaran ke anak yang auditori, yang dia bisa menyerap dari suara atau visual atau kinestetik yang harus dengan praktek gitu ya. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi kan telling ya, itu namanya medium teacher. Yang kedua itu disebutnya good teacher, yang bisa menjelaskan. Yang ketiga adalah excellent teacher, yang mana guru ini di level 3 itu disebut to demonstrate. Apa demonstrate? Yang mendemonstrasikan ya. Nah di tahap 3 ini disebutnya itu tadi apa? Excellent teacher. Dan yang ini yang 4, level terakhir adalah great teacher, yang mana to inspire, yang mana guru ini bisa menjadi inspirasi bagi peserta didiknya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apakah guru di masa yang akan datang itu dapat digantikan dengan AI gitu, atau berubah peran ya menjadi teman belajar? Ya itu setuju saya. Ya, karena tugas guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga apa? Membimbing, mendidik, mengajarkan kepada anak justru hadir di tengah-tengah murid gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang guru itu harus berevolusi atau berubah perannya, itu benar ya. Jadi kalau guru itu hanya just sekedar telling, itu kita akan kalah dengan AI. Tapi kalau kita naik level 2, level 3, level 4, maka kita tidak akan terkalahkan oleh AI. Pertanyaannya kepada kalian nih sekarang nih ya, apakah AI bisa menjadi guru? Belum tentu sih. Belum tentu kan? Iya. Karena ada celah yang mana ini tidak bisa digantikan oleh AI. Pertanyaannya adalah, apakah AI itu bisa mengetahui kondisi anak di awal pembelajaran? Tidak bisa. Karena itu hanya guru yang hadir pada itu.
Jadi guru juga kan ketika mulai pembelajaran itu tidak langsung mulai kan. Tentunya harus melihat dulu nih kondisinya, ada pengkondisian kan ya. Wah, ada anak yang ngantuk, wah ada anak yang murung. Nah, disitulah gunanya guru di tengah beredarnya teknologi zaman sekarang, ya kan? Tentunya itu nggak bisa digantikan oleh AI. Dan AI tidak tahu euforia di setiap pembelajaran di dalam kelas itu nggak tahu. Dia nggak bisa melihat, ya kan? Dan intinya adalah AI tidak bisa bergerak secara emosional. Paham maksudnya? Jadi AI itu kan asisten kan? Ya, asisten yang mana seperti kayak kalian aja asisten. Tolong dong buatkan data ini. Nih data-datanya. Oke, siap. Tolong dong buatkan narasi seperti ini. Dibuatkan. Tapi kalau untuk soal rasa dia nggak bisa. Ya, karena pada sejatinya adalah AI itu adalah sebagai teman. AI itu adalah sebagai sarana kita untuk mengefisiensikan waktu bisa, atau meringkas waktu juga bisa gitu. Seperti itu Kak Pandu dan Kak Dika. Oke. Nah, kalau murid bisa menilai guru seperti guru menilai murid, nilai berapa yang kira-kira Ustadz dapat dan kenapa? Iya bener ya. Iya. Memang dari pertanyaan dari awal nih itu udah student centered ya. Jadi kan kebanyakan orang mengira bahwasanya di acara-acara program Hari Guru misalkan gitu, fokusnya biasa kemana? Guru kan, guru. Iya. Tapi hebat nih. Podcast hari ini temanya bagus dan pertanyaannya juga out of the box. Terima kasih, terima kasih. Apa ya? Di luar dari ekspektasi Ustadz gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa? Kok apa bisa kalau murid bisa menilai guru seperti guru menilai murid, nilai berapa yang kira-kira Ustadz dapat dan kenapa? Nah, justru ini jika seorang murid itu mulai berani menilai, itu tandanya proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau misalkan ditanyakan jika saya menjadi murid dan kalian adalah guru, ya kan? Kira-kira saya dapat nilai berapa gitu? Boleh nggak kalau pertanyaannya dibalikin? Jika saya menjadi murid dan kalian guru, nilai berapa yang saya akan dapat? Gimana? Coba dari Pandu dulu. Tentu kan guru kan berbeda-beda kan? Ada Ya, guru betul. A, B, C, D gitu kan. Anggap aja ini guru A, ini guru B. Coba guru A berapa nilai saya sebagai murid? Mungkin 90, 96, 90. 96. Oke. Ya. Mungkin sama seperti Pandu. Sebagainya. Oh, sama gitu ya. Ya. Justru saya harapannya bukan 100, bukan, tentu bukan. Dan saya nggak harapannya tidak 100. Dan kalau kalian sebagai guru dan menilai saya 96, menurut saya itu masih kurang ya. Kurang karena justru jika saya seorang murid, berapa nilai yang saya dapat? Mungkin 80. Tapi dengan seiring berjalannya waktu tentu nilai itu tidak selalu sama kan. Mungkin ada guru yang menilai saya itu 60. Ada murid yang menilai saya itu 70. Ada murid yang menilai saya 90, gitu kan. Dan itu justru saya yakin banget ya, dan saya juga senang mendengarnya jika ada seorang murid yang berani menilai dan mengkritik, justru disitulah pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, ya kan. Justru saya berharap nilai saya adalah 80. Saya 80 ya. Jadi saya nggak mau nilai 100 karena saya khawatir seorang murid itu menganggap saya manusia super. Ya. Kenapa 80? Karena saya memberikan sisanya itu adalah kejujuran dari kalian gitu kan. Kejujuran dari kalian yang membuka ruang untuk kritik, berdiskusi namanya kan. Dan pada akhirnya nilai itu bukan tujuan. Nilai itu adalah menurut saya nilai itu adalah sebuah tolak ukur, sebuah pembelajaran justru ya, dari apa yang saya kurang. Ya misalnya dapat saya 580 nih, Iya. saya kurangnya apa, nah itu jadi pembelajaran, tapi bukan tujuan. Yang jelas saya menghargai proses
Bagaimana cara nilai 80 itu bisa terjadi dan bisa terjadi. Kenapa kok bisa jadi 80 gitu? Intinya itu sih prosesnya. Dan tentunya antum harus jujur juga itu. Kita jujur, ini jujur. Dengan nilai 90, saya mungkin di 70. Karena kenapa? Mungkin lelucon saya nggak seru kan? Mungkin mungkin saja 90. Mungkin saya sering leluconnya pas gitu kan, atau sering buat ice breaking, atau sering nonton kan di kelas gitu kan, mungkin dapat 90 atau 10. Tapi yang jelas nilai itu bukan dari itu. Nilai itu dilihat dari kejujuran dari si penilai itu. Nah, saya sebagai guru itu senang jika ada ruang untuk menilai bagi saya seorang guru. Boleh minum dulu? Izin minum ya? Iya, minum ya. Silakan Ustaz. Oke, lanjut Ustaz. Oke, lanjut. Pertanyaan berapa ini tadi? Tadi kelima, sekarang terakhir. Lima ya. Oh, terakhir ini sudah terakhir. Iya, Kerasa ya. Oke, menurut Ustadz, apa hadiah terbaik yang sebenarnya diinginkan guru, tapi jarang sekali diberikan? Hadiah ya? Iya, Hadiah. Menurut saya ya. iya. Jujur nih, ya. Saya sebagai guru itu tidak mengharapkan hadiah apa-apa. Serius, karena menurut saya pribadi hadiah itu kan hanya bonus ya. Betul. Hanya bonus. Tapi kalau misalkan hadiah apa gitu kan, menurut saya mungkin diubah pertanyaannya, bukan hadiah tapi harapannya. Itu sama seperti kalian menanam tumbuhan. Pernah nanam tumbuhan? Ya kan, nanam tumbuhan. Kita misalkan nanam tumbuhan A gitu kan, kita sebagai yang menyirami airnya gitu kan. Kira-kira apa harapannya dari tumbuhan itu? Bisa tumbuh dengan sempurna. Apakah harapan tumbuhan itu harus disiram tiap hari gitu? Tidak. Nah, harapan tumbuhan itu adalah bagaimana caranya tumbuhan ini yang membuahkan suatu buah apa itu kan, misalkan apel, jeruk, itu dapat dimanfaatkan bagi orang lain, ya kan? Dan harapannya kita sudah tahu, harapan tumbuhan ini adalah bagaimana caranya tumbuhan itu bukan hanya jadi satu, jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Seperti kata pepatah Arab, menyebar. Iya, seperti pepatah Arab sini. Lakot goro saman qoblana fa'akalna wa nagri sunahnu liyakula memba'dana. Jadi gini, dan orang-orang terdahulu sudah menanam tumbuhan, ya kan, untuk apa? Untuk dimakan bagi orang setelahnya gitu kan. Jadi begini, lakot gorosaman qoblana linakula wa nagri sunahnu linakula memba'dana. Jadi intinya begini dah, dari pepatah Arab itu. Jadi yang orang-orang dulu tuh udah menanam nih, agar apa? Agar dimakan sama orang-orang sekitar, ya kan? Wa nagri sunahnu linakula memba'dana, dan kita yang udah makan buah ini juga ikut menanam tumbuhan yang lain gitu. Untuk apa? Untuk dirasakan bukan hanya kita saja, tapi orang sekitar kita gitu. Nah, itulah harapan saya sebagai guru gitu kan. Bukan hanya sekedar kayak seremonial Hari Guru Nasional gitu kan, ada upacara diberi kejutan, bukan hadiah. Menurut saya itu bukan hadiah terbaik. Kemudian bukan dari apa ya, misalkan kado atau apa gitu kan, karena kan itu semua bisa dibeli, ya enggak, dan mungkin itu hanya bermanfaat bagi saya sebagai guru. Tapi harapan saya adalah hadiah terbaik untuk saya adalah itu, sama seperti tumbuhan. Pertanyaannya, kok jadi nanya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Akhir-akhir ini coba kita lihat, ada kasus apa, ada peristiwa apa yang dialami Indonesia sekarang ini? Mungkin di Sumatera, Ustaz. Oh, di Sumatera ada apa? Ada banjir. Ada banjir ya? Tahu nggak apa sebabnya? Lingkungan. Iya kan? Jadi begini teman-teman, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya tumbuhan itu bukan sekedar daun yang menyerap CO2. Ya, tumbuhan itu bukan sekedar hanya itu. Meskipun kita ketahui bahwasanya sawit adalah tumbuhan, betul, ya kan? Ya. Tapi bukan hanya sawit tumbuhan,
Sedangkan banyak tumbuhan yang lain, ya. Jadi intinya adalah eh, jika kita merawat alam itu dengan baik, maka alam itu akan memberi manfaat itu kepada kita juga. Setuju kan? Setuju. Andai kata kalau misalkan beberapa hutan kita babat habis menjadi hutan sawit, pantas eh, kita masih dapat manfaat dari tumbuhan-tumbuhan lain. Ini masih ada apa manfaatnya? Kita dapat apa dari itu sawit itu? Minyak. Dapat minyak. Tapi faktanya ada 34 ton dan 20 sekitar 90-an. Justru dari minyak itu yang kita dapat cuma sedikit. Sisanya apa? Diekspor. Ya kan? Tapi yang jadi korbannya siapa? Kita. Tahu nggak karakter sawit itu bagaimana? Tidak lama tumbuhnya. Terus Dan menyebabkan sekitarnya itu apa? Menjadi kering kan? Karena dia menyerap air, ya kan? Nah kalau misalkan jadi adanya gajah dan pohon atau alam lah di dunia ini itu tuh saling bertautan gitu. Gajah memakan tanaman kan gitu kan. Nah akhirnya si tanaman ini ada gajah nih makan ya kan. iya. Akhirnya dia dimakan melalui di perutnya diproses menjadi feses kan. Nah fesesnya itu menyebarkan biji-biji atau pupuk yang lain kan dari tumbuhan ini, sehingga tumbuhan ini merasa wah ini hadiah terbaik loh gitu kan. Karena apa? Disebarkan lagi seluruh situ, ya kan. Jadi menurut saya justru hadiah terbaik bagi guru adalah seperti tumbuhan itu. Seperti yang pengalaman dari Ustadz adalah ada alumni kemarin yang bilang, dan ini menurut saya hadiah terbaik ya, Ustadz saya menyesal dulu saya tidak belajar bahasa Arab dengan baik, karena sekarang waktu video callan gitu kan beliau SMA-nya di Al Azhar di Kairo, ya kan. Dia ketika SMP di sini beliau hanya bagus di bahasa Inggrisnya, di bahasa Arabnya kurang. Nah disitulah dia mulai merasa oh ternyata idza kanat al-lugha fi alfazina fad-dunya fi qabdatina. Jadi kalau misalkan bahasa itu sudah melekat di lidah kita, maka dunia itu ada di genggaman kita. Nah, makanya ketika dia bisa bahasa Arab gitu kan, ketika masuk ke SMA yang basicnya bahasa Arab yang di Kairo Mesir gitu kan, harusnya dia tidak harus belajar secara mendalam lagi dan dia dapat beradaptasi dengan cepat gitu. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian kita video callan tuh, dan alhamdulillahnya beliau lebih mahir bahasa Arab dan lebih fasih bahasa Arab ketimbang saya. Dan itulah hadiah terbaik buat saya pribadi. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah nih Tat. Terima kasih karena sudah menemani perjalanan kita hari ini. Iya, saya juga terima kasih ya. Masya Allah sekali Tat, bisa mengenang sosok luar biasa yang pernah berdiri di depan kelas, mengajarkan bukan hanya pelajaran tetapi juga kehidupan. Sebelumnya kenapa harus saya jadi bicara di sini? Bisa dijelaskan ininya prosesnya gitu? Karena menurut kita Ustadz lebih berpengalaman. Iya, Ustadz itu lebih berpengalaman. Kan ada banyak lagi guru-guru yang lebih lama di sini. Iya, benar. Tapi ya kita pilih lagi dapat Ustadz. Ini nggak ada unsur keterpaksaan ya. Enggak ada. Tentunya dari suara murid juga ada di suara murid-murid yang lain diikutsertakan itu? Tidak ada. Tidak ada. Iya, kita diambil dari suara divisi aja. Oh, dari Iya, divisi iya, Ilham gitu divisi ya. Ilham. Jadi mungkin di balik senyum mereka ada lelah yang disembunyikan. Di balik setiap teguran ada harapan agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan di balik setiap doa yang tak pernah terucap ada cinta yang diam-diam mereka titipkan untuk masa depan kita. Mungkin untuk semua guru yang masih mengajar, yang sudah pensiun, bahkan yang sudah pergi mendahului kita, terima kasih. Dan terima kasih juga karena kalian percaya pada diri kita, bahkan saat kita sendiri ragu. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, mengingat satu nama guru yang pernah mengubah hidup kita. Kirimkan doa, kirimkan terima kasih, dan meskipun hanya di dalam hati. Sampai bertemu di episode selanjutnya, dan semoga dalam langkah kita ke depan selalu ada jejak kebaikan, guru yang terus hidup di diri kita. Nah,
pertanyaannya sebenarnya sudah habis. Ya. Tapi saya izin mau ngasih satu pertanyaan lagi, boleh, Tat? Waduh, apa nih? Tentunya jangan berat-berat ya. Tidak, Tat. Tentang apa dulu ini? Jadi saya minta, boleh dong, Tat, kasih motivasinya atau pesan sama Ustadz jadi guru gitu, motivasinya untuk guru-guru lain, untuk murid-murid yang lain juga. Oh gitu. Ya, nanti saya minta motivasinya, Tat. Mungkin pesan untuk adik-adik semuanya, untuk peserta didik yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai, mungkin jika pengalaman adalah guru yang terbaik, maka murid yang berprestasi adalah pengamalan. Tentunya dari sekian apa yang kita dapat dari guru, pengetahuan, pengalaman adalah pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian. Oke, syukran kepada Ustadz Ihsan. Ya, Afwan, sama-sama. Ya, kita juga ingin berterima kasih kepada penonton karena sudah meluangkan waktunya di acara podcast kita di YouTube Mat Assalam Official. Jadi kami selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.